Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi teman-teman semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Hanafi dengan NIM akhir 034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya mengenai alur prosesnya serta perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman berpikir sebentar. Ya. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint saya di atas nanti. Kalau misalnya terjadi pencurian motor di sekitaran kita, apa yang akan terjadi setelah itu? Apakah pelaku langsung ditangkap lalu masuk penjara? Oh, jelas tidak ya kawan-kawan. Ada proses panjang yang harus dilalui, dan proses itulah yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah bagian yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kenapa? Kenapa kok bisa menjadi sangat penting? Karena sistem ini menjadi satu-satunya cara resmi untuk menyelesaikan suatu tindakan pidana. Jadi, tidak boleh ada orang yang langsung dihukum tanpa proses. Ingat, tanpa proses. Semuanya harus melalui tahapan. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa tahapannya ya. Yang pertama nih, ada penyelidikan. Yang kedua, ada penyidikan. Yang ketiga, penuntutan. Keempat, persidangan. Kelima, sampai pelaksanaan putusan. Nih, yang paling penting untuk mencegah kesalahan. Bayangkan, kalau tidak ada sistem ini, orang bisa saja dihukum tanpa bukti yang jelas. Atau sebaliknya, pelaku kejahatan bisa lolos. Makanya sistem ini terus diperbaiki karena kebutuhan masyarakat juga berubah-ubah yang mengikuti zaman. Sekarang orang ingin prosesnya cepat, tidak ribet, transparan, dan yang paling penting adalah adil. Kalau kita sederhanakan, sistem peradilan pidana adalah kerjasama antara beberapa lembaga untuk menegakkan hukum pidana ini.
ini seperti rantai poros dari polisi ke jaksa ke hakim ke lapas. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum si pelaku, tetapi juga, ya, saya tekankan lagi, tapi juga untuk memberikan keadilan kepada para korban dan menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan terulang lagi. Nih, saya berikan contohnya ya. Nih, ada contoh penganiayaan nih. Misalnya ada kasus nih ya, penganiayaan. Kalau hanya menghukum pelaku tanpa memperhatikan para korban, itu menurut saya belum adil. Sebaliknya nih, kalau hanya memihak korban tanpa adanya bukti kuat, itu juga menurut saya tidak adil. Jadi sistem ini harus seimbang. Nih, menurut saya ada 4 elemen utama dalam sistem ini. Pertama nih ya, penyidik atau kepolisian. Mereka yang pertama menanganin kasus. Nih, saya kasih contoh lagi. Kalau ada pencurian motor di sekitaran, ada nih masyarakat yang melapor ke kepolisian, menunggu kan, udah menunggu, baru bapak-bapak polisi datang. Bapak polisi datang ke TKP, lalu bapak polisi ini mencari saksi-saksi yang melihat secara langsung tanpa mendengar atau bukan. Bapak-bapak polisi ini mencari saksi yang langsung melihat kejadian tanpa mendengar dari bicara orang ke orang, begitu. Lalu jika di sekitaran tempat TKP ada CCTV, maka bapak kepolisian akan melihat dan meminta rekaman video CCTV tersebut untuk dijadikan alat bukti. Ya. Lalu kedua nih, ada jaksa. Jaksa ini tugasnya untuk apa? Menyusun dakwaan. Nah, yang dimana jaksa ini menjelaskan apa kesalahan terdakwa, pasal apa yang dilanggarnya terdakwa. Lalu yang ketiga nih ya, hakim menilai semua bukti dan memutuskan. Jadi jika ada alat bukti yang diberikan oleh bapak-bapak kepolisian tadi yang awal ya, penyidik, lalu diberikan saksi ke hakim, itu adalah menjadi kunci bukti gitu. Lalu untuk jaksa ini memberi arahan begitu, apa saja pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa. Lalu jika hakim sudah mendiskusikan kepada hakim, ada 3 hakim toh, hakim pertama, hakim kedua, hakim ketiga. Jika mereka bertiga udah berdiskusi untuk putusannya, maka akan memutuskan hukuman tersebut. Keempat ya, tempat pelaku menjalani hukuman dan dibina. Semua ini saling terhubung
Nih, kalau saja polisi salah menangkap, ya, jaksa bisa salah menuntut, hakim bisa salah memutus. Jadi, setiap tahap sangat penting. Begitu. Sekarang kita masuk ke KUHP lama. Di KUHP lama, alur proses pidana itu cukup panjang. Dimulai dari penyidikan, kemudian masuk ke penuntutan oleh jaksa, kemudian masuk ke persidangan, dan akhirnya hakim memberikan putusan. Kalau tidak puas dengan putusan hakim, bisa melakukan banding dan kasasi. Jadi ini prosesnya lengkap, tetapi sangat panjang, dan semua harus dilalui satu per satu. Nih, ada nih contoh kasus yang akan saya berikan. Ada kasus pencurian pada tahun 2015. Penyidik bisa sampai 14 hari. Kemudian jaksa, ya, menyusun dakwaan sekitar 7 hari. Lalu nih, ya, sidang dilakukan beberapa kali. Artinya satu kasus bisa berjalan sangat lama, yang membutuhkan beberapa minggu, bisa lebih, bisa berbulan-bulan. Ini yang sering membuat masyarakat merasa proses hukum yang sangat lambat. Nih, aku beri ciri-ciri KUHP lama. Yang pertama, prosesnya panjang, ya, seperti yang tadi saya jelaskan sebelum ini. Yang kedua, banyak tahapan formal. Yang ketiga, kewenangan penyidik sangat besar, sangat luas. Selain itu, di KUHP lama ini, ya, belum adanya diversi untuk anak. Yang kedua nih, ya, hanya fokus kepada hukuman. Yang ketiga, belum terlalu memperhatikan pemulihan. Jadi, sistem ini cenderung sangat kaku. Semua kasus diperlakukan hampir sama, padahal kondisi tiap kasus sangat berbeda. Ya, oke. Kita akan masuk ke KUHP baru, atau masuk ke alur KUHP baru. KUHP baru hadir sebagai pembaruan dari KUHP lama. Tujuannya, ya, untuk mempercepat proses. Oke, tekankan, untuk mempercepat proses.
Yang kedua, meningkatkan keadilan. Dan yang ketiga nih ya, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sekarang nih ya, sekarang di tahun 2026 ya, membuat laporan bisa secara online. Jadi ini ya, korban tidak harus datang langsung. Selain itu, hak tersangka lebih dilindungi. Proses lebih sederhana. Contoh nih, aku beri contoh kasus lagi nih. Ada kasus penganiayaan ringan pada tahun 2023. Nih, korban ya, yang di KUHP lama harus melapor ke kepolisian, ya kan? Di KUHP baru, korban hanya melapor secara online. Kemudian dilakukan secara mediasi. Hasilnya, ya kan? Kasus selesai tanpa di pengadilan. Sedikit lagi ya, pelaku menjalani rehabilitas sosial. Ini jauh lebih cepat dibandingkan sistem lama. Nih, aku berikan inovasi dari KUHP baru ya. Inovasi yang sangat penting menurut saya. Yang pertama, restoratif justice. Fokus pada pemulihan. Contoh, pelaku meminta maaf dan memperbaiki kerugian korban. Yang kedua ya, diversi untuk anak tidak langsung di penjara. Yang ketiga, sidang online, tidak harus hadir secara langsung. Yang keempat, dokumen digital, lebih praktis tanpa harus fotokopi lagi. Ini membuat sistem lebih manusiawi. Perbedaannya sangat jelas dari yang saya presentasikan tadi. Saya ulangi lagi, di KUHP lama panjang, formal, fokus pada hukuman. Di KUHP baru cepat, fleksibel, ada mediasi, dan yang paling utama nih ya, berbasis teknologi. Jadi sistem baru lebih menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Sebagai penutup nih ya, perubahan KUHP adalah langkah maju sistem menjadi nih ada tiga nih yang menurut saya lebih efektif lah dari KUHP lama. Lebih cepat, yang pertama, yang tidak memerlukan proses berminggu-minggu, bisa-bisa berbulan-bulan nih, ya kan? Lalu lebih adil nih bagi para korban, bukan hanya untuk pelaku yang diberikan hukuman saja, tapi lebih memperhatikan para korban, dan pastinya lebih manusiawi, yang dimana jika pelaku di bawah umur tidak langsung dipenjara gitu. Nih ya, harapannya ke depan masyarakat bisa lebih percaya terhadap hukum, karena hukum bukan hanya untuk menghukum begitu, tetapi
untuk melindungi masyarakat yang tidak bersalah atau untuk melindungi para korban, begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bila ada pertanyaan, silakan komentar di bawah dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.